Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-9. Roma pasal 9 mulai ayat yang ke-30 sampai dengan Roma 10 ayat yang ketiga. Roma 9 mulai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sampai di sini. Saudara, kita kerap kali menjadi orang Kristen ingin selalu berhasil, ya dah. Tidak ada saudara jadi orang Kristen itu kepengen kalahan, pasti kepengennya berhasil. Kepengen saudara adalah janji-janjinya digenapi, betul enggak? Hah? Semua toh? Tapi Tuhan itu bohong apa enggak? Enggak toh? Tapi kenapa saudara enggak ngalami kegenapan janji? Contohnya, yang sakit tidak sembuh-sembuh, yang kekurangan tidak jadi kelimpahan. Ya toh? Kenapa? Karena kita tidak menyadari, saudara, bahwa orang Kristen ini kembali lagi seperti pengalaman orang Israel. Dan selama dunia ini mulai dari diciptakan oleh Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, sebetulnya siklus manusia itu semua problemnya sama. Dari kejatuhan kepada kejatuhan sampai kepada Kristus, baru ada perombakan. Tetapi kita kerap kali tidak dapat menikmati apa yang Tuhan sudah adakan perombakan ini. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 9 ini ayat 30 ini, apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Nah, orang Israel ini jatuhnya kembali kepada perbuatan. Memang iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi iman mesti diimbali dengan perbuatan. Tapi jangan dibalik. Kembali ke perbuatan baru ngimani. Nah, ini salah satu contoh saya buktikan. Saudara jadi orang Kristen ini hidup dalam iman atau dalam perbuatan? Hah? Iman tok? Nah, enggak bisa. Iman dan perbuatan. Nah, tapi selama ini saudara itu jalan dalam iman atau perbuatan? Ayo.
Saya buktikan sekarang. Jawab dewek ya. Saudara baca Alkitab. Semua baca toh? Baca. Ngerti dulu baru diperbuat atau baca ngerti tidak ngerti buat? Ayo. Ayo. Sekarang ini loh, kamu jawab dewek-dewek. Jangan usah mengalai nyatanya kamu ini sekarang ini bagaimana? Baca, ngerti dulu baru berbuat atau baca ngerti tidak ngerti berbuat? Sekarang ini baca, ngerti dulu baru. Nah, itu iman pada. Itu bukan iman. Jadi selama ini saudara itu sebetulnya berjalan dalam iman pada? Enggak. Makanya enggak jadi-jadi, enggak ngalami apa-apa. Tapi enggak ngerti. Makanya itu Alkitab berkata, saudara orang Israel itu giat luar biasa. Tapi menurut pengertiannya sendiri enggak sampai saudara. Enggak sampai. Sama dengan kamu. Giat persekutuan, baca Alkitab, berdoa, puasa. Tapi kok tidak ngalami janjinya Tuhan, tidak digenepi semua. Kenapa? Beriman. Kalau ditanya, sudah beriman? Beriman. Yakin? Yakin. Tapi tidak sadar bahwa tindakan yang dilakukan tiap hari itu tidak beriman. Tidak sadar saudara. Tetapi yang masuk adalah perbuatan. Karena apa? Tuhan Yesus Tuhan Yesus pesan sama Thomas, lebih berbahagia orang yang percaya meskipun pinter toh, ngerti. Tapi kenyataannya kepengen lihat dulu atau percaya dulu? Saudara pernah jadi-jadi ngalami semua itu karena itu masalahnya. Saudara tidak tidak tahu bahwa saudara itu ternyata balik kepada pengalaman orang Israel. Pada waktu saudara dan saya bertobat, umpamanya, ya lah, bertobat, dilayani seorang hamba Tuhan. Karena apa? Biasanya itu bertobat karena masalah, karena sakit, atau karena malah kebahagiaan. Masalah. Tidak ada orang, ya ada sih ada. Diberkati malah bertobat tuh ada. Tapi sedikit. Nah, rata-rata semua itu karena masalah, betul? Ya, nah. Waktu saudara bertobat, lalu diinjili dikatakan, percaya Yesus, kamu akan selamat. Pasti ada jalan keluar. Lalu orang yang bertobat ini berkata, ya sudah, karena pepet. Ya toh? Jalan apa saja sudah dicoba, tidak ada. Terus bilangnya apa? Ya sudah, aku percaya. Nah, percaya itu ngerti dulu atau dia ngerti, tidak ngerti, pokoknya percaya. Nah, itu orang yang baru bertobat, ngerti, tidak ngerti, karena kepepet. Betul tak? Jadi nerima toh? Nerima. Jadi enggak? Jadi. Tapi kalau nanti saudara sudah diberkati, sudah mulai baca Alkitab, mulai ngerti firman Tuhan, loh, kamu kembali lagi pada pertobatan pertama atau kembali lagi ke zaman hikmat dunia? Nah ini salahnya, makanya banyak orang Kristen bilang sama saya begini, Pak, saya pertama kali bertobat, tuh pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan luar biasa. Tapi setelah baca Alkitab, saya bilang, kok malah Tuhan ini tidak ngomong ya Pak? Saya doa-doa tidak dijawab, kemudian masalah saya tambah banyak. Sampai akhirnya gepeng lagi. Lah aku bilang, karena kamu salah. Dan ini kesalahan orang Kristen, hampir 90% orang Kristen. Di situ letak kesalahannya. Bahwa bangsa Israel mengejar kebenaran dengan perbuatan dan hukum, tapi tidak sampai. Kenapa? Dengan pengertiannya sendiri. Tetapi orang beriman, orang-orang yang tidak mengejar kebenaran sampai karena iman. Percaya.
Meskipun tidak lihat. Nah, kita kerap kali berubah, saudara. Berubah percaya. Pertama iman, kemudian berubah lagi kepada kebiasaan yang lama. Lihat dulu, ngerti, baru percaya. Itu hikmat dunia. Itu bukan hikmat iman, itu bukan orang beriman, saudara. Orang beriman itu percaya, benar enggak firman Tuhan kamu baca, ngerti, enggak ngerti, percaya. Jalani aja. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Memang Tuhan itu enggak bisa dipikirkan, saudara. Dan Alkitab berkata selalu baru. Caranya pun baru setiap saat. Makanya saya selalu katakan jangan pakai metode. Biasanya seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan yang sudah mengalami cara keluar, jalan keluar dari masalah. Mamanya contohnya, dia sembuh dari kanker. Sembuhnya kan bagaimana ya? Sembuhnya pakai apa ya? Wah, cuma Tuhan berfirman itu loh, makan daun itu. Makan daun tumbuhan A. Nah, tak makan sembuh. Lalu orang lain yang kena kanker sama dengan dia bilang apa? Makan daun A. Sembuh enggak? Ya salah. Loh aku kok enggak sembuh? Kamu kok sembuh? Iya aku sembuh. Kok kamu enggak? Kenapa ya? Orang itu sembuh bukan karena daun. Tapi karena menurut firman. Meskipun tidak usah ngerti. Kenapa kok daun itu? Ini contohnya. Seorang sopir. Dia baru bertobat. Nah, tapi punya penyakit eksem yang tidak sembuh-sembuh. Sampai puluhan tahun. Ke dokter, ke spesialis tidak sembuh-sembuh. Lalu dia berkata, ya Tuhan, kalau kesaksian itu kok hebat-hebat ya. Aku ini kok tidak sembuh-sembuh. Pada waktu dia naik sepeda pulang ke kampungnya, ke rumahnya. Cuma Tuhan ngomong, ngambil saja daun yang kamu lewati di rumahmu itu. Tempelkan aja. Kunyah-kunyah masukin, tempelkan aja. Nah, dia tidak peduli, nurut aja. Ambil kunyah-kunyah tempelin. Sembuh sempurna dalam waktu 3 hari, ngelokop beres. Lalu tiap orang di kampung dikasih tahu apa? Tiap korengan, tiap gatelan ambil daun kunyah-kunyah. Lu kok tidak sembuh-sembuh? Nah ini kenyataan hidup saudara dan saya itu kerap kali begitu. Makanya saudara tidak ngalami. Untungnya saya karena bergaul dengan Tuhan, saya tiap kali jungkir balik sama Tuhan. Tidak mau urusan sama orang lain, tidak peduli saya. Sebab saya dari kecil sudah dididik Tuhan pribadi. Masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Amin. Tapi nyatanya kamu bilang amin itu kamu kerap kali nurut orang lain enggak? Ayo jujur. Contohnya gini, kamu amin toh? Amin toh? Amin. Kira-kira kalau Ibu Linda yang ngomong, kamu harus gini, bingung enggak kamu? Nurut Ibu Linda, mestinya Ibu Linda atau hamba Tuhan yang lebih mengenal ya, lebih ngerti ya. Betul enggak? Nah, iya. Lalu itu kembali lagi ke hikmat dunia atau hikmat Allah. Ini saudara. Makanya tidak jadi-jadi. Saudara dan saya tidak diharapkan menentang pemimpin. Nah, jangan. Karena Alkitab berkata hormati. Tetapi tiap perkataannya jangan dianggap sebagai firman Tuhan. Demikian juga kata-kata saya. Saya selalu tidak ngerti, saudara. Tapi tiap apa yang saya katakan itu bukan saya. Contohnya si Sun itu yang biasa ngerekam. Dia pada waktu badannya turun terus, kempes terus. Berapa kilo sampai 10 kilo berapa. Lalu ketemu saya di satu persekutuan, dia bilang, "Pak, saya ini kok turun terus sih Pak, kurus. Kok dokter sudah ini sudah, sini sudah. Kok enggak bisa sembuh Pak, turun terus." Lah, saya itu ya diem ngomong gitu ya, saya ya diem aja, ngerti aku ya enggak ngerti kok.
Apa saya terus bilang, ya kayak ini, enggak, saya cuma diem aja, peduli amat. Nah, dia yang ngalami, mungkin Tuhan punya maksud mau proses, mau didik ya toh. Saya diem aja. Tapi nyeplos dari mulut saya, dorongan dari dalam, minum temulawak. Nah, saya itu enggak pernah kenal temulawak. Saya sendiri ya enggak pernah minum. Tapi pada waktu itu muncul sendiri. Minum temulawak. Ya aku cuma nerusin sambung. Minum temulawak. Udah. Ya enggak tahu. Apa lalu besoknya 10 hari saya tanya, bagaimana kamu? Enggak urusan saya. Aku ya enggak ngerti kok. Ngerti saudara? Itu firman dan berjalan di dalam iman. Saya sampaikan, dia lakuin. Sekarang gendut tak? Sembuh, gendut sekarang. Ketemu lagi bilang pesun. Loh Pak, aku gendut loh Pak. Loh, terus minum temulawak terus. Aku mongkok terus bonder. Jadi, lalu jangan nanti setiap orang kurus suruh minum temulawak. Loh, itulah saudara. Kerap kali kita itu tidak bisa berubah cara berpikir kita ini yang menyebabkan kita itu tidak bebas-bebas daripada peristiwa masalah yang kita hadapi di dalam dunia. Maka dari itu mulai berubah. Lalu caranya bagaimana kita harus bisa berubah? Pikiran ini diomongin dengan firman, dicuci, dibersihkan terus, dan katakan. Gak usah ngerti, percaya wong Tuhan itu kalau ngomong itu gak bakal bisa dimengerti. Ngertinya itu setelah kejadian. Itu iman. Jangan saudara ngerti dulu baru jalani. Salah. Kerap kali orang berkata, nanti kalau sudah ini bagaimana Pak? Loh, Tuhan itu gak pernah ngomong dari A sampai Z tuh enggak. Ngomong A sepotong, jalanin baru nanti B. Saudara tahu, kita harus sadar saudara. Contohnya gini, kita lihat coba. Di dalam Yesus itu segala sesuatu mungkin, betul? Amin. Tapi saudara dan saya ini hidup di dalam dunia enggak? Ya toh, terbatas enggak dagingnya. Nah, sekarang saya tanya. Tuhan Yesus selama di dalam dunia, dia pernah enggak kuat enggak? Sebab orang Kristen, terutama hamba-hamba Tuhan bilang, kalau di dalam Yesus nanti kan, mamanya saya ngomong tadi dah, aku ini sudah tua. Oh jangan khawatir Pak, dalam Yesus kan dikasih kuat. Musa sampai 100 ya kuat, toh. Betul enggak? Kamu ngomong gitu betul enggak? Ngawur itu namanya. Tuhan Yesus Allah sendiri pada waktu dia di dalam dunia ada pernah enggak kuat enggak? Hah? Di mana? Di Taman Getsemani? Mana kuat? Dia cuma kalau di Taman Getsemani itu hampir nyaris enggak kuat, tapi tetap kuat. Maksud saya itu benar-benar enggak kuat. Hah? Di kayu salib. Pada waktu dia gotong salib, jatuh enggak? Hah? Jatuh enggak? Yang nyambung siapa? Simon. Yesus Allah sendiri, dia enggak. Karena apa? Daging, saudara. Jiwanya kuat, rohnya kuat, tapi dagingnya tak kuat. Pada waktu dia gotong kayu salib di tengah jalan jatuh, saudara. Tak kuat lagi. Lalu prajurit-prajurit itu memaksa Simon gotong salibnya Yesus sampai di atas gunung Golgota. Sebab hal ini saya alami, saudara. Saya kalau tidak alami hal seperti itu, tidak pernah melintas. Saya pikir Yesus mesti kuat, betul? Saya juga begitu. Padahal saya baca Alkitab
Ini ratusan kali, tapi Tuhan, saya tidak pernah melintas ngerti kalau Tuhan Yesus juga tidak kuat. Pikir saya mesti kuat. Pada waktu Desember tahun yang lalu, dari jam 9, saya disuruh mengurapi anak-anak Tuhan. Sekitar kira-kira 1.500. Dan ternyata kalau 1.500 mungkin masih kuat. Sebab sampai jam 3 belum selesai. Ternyata selesainya 4:30. Tapi jam 3 saya sudah KO, mau muntah, mau pingsan. Sampai saya bilang, loh Tuhan, kok aku udah kuat. Tuhan ngomongnya gak enak. Apa kamu kira aku kuat? Loh, kaget aku. Loh bayangin saudara. Saya bilang, loh Tuhan, kok gak kuat? Kan ini melayani Engkau, kasih kekuatan gitu toh. Ya toh? Pikiranmu gitu toh? Ya sama sama aku dulu. Gak kuat saudara. Mau muntah teman. Wes gak kuat aku. Waduh mau muntah ini, mau pingsan. Saya bilang sama Nani, kamu sambung. Siapa yang harus nyambung? Kamu. Lah kamu, saya mesti masuk kamar tiduran. Kalau aku terusin, mati di tempat. Tapi Tuhan berkata, saya bilang, Tuhan kok gak kuat? Apa kira kamu aku kuat? Loh, kamu gak kuat? Enggak, sama dengan kamu. Kapan aku bilang itu? Pada waktu aku gotong kayu salib. Oh iya, pantesan Simon suruh nyambung gotong. Jadi engkau juga gak kuat? Gak kuat. Karena apa? Daging lemah. Nah, maka dari itu Tuhan mengatakan, aku beri kamu Roh Kudus supaya kamu dipimpin dia dalam seluruh kebenaran. Kebenaran ini adalah apa yang kamu harus lakukan di dalam dunia dan semua berkenan di hatinya Bapa di surga. Jadi jangan pakai ini konsep. Saya sendiri sampai waktu itu masih punya konsep di dalam Yesus kuat. Ternyata loh kok gak kuat lah. Kalau sudah gitu lemah enggak. Lalu kalau sudah ngalami enggak kuat gitu, lalu KO enggak? Kecewa enggak? Kalau tidak dijawab Tuhan, saya pasti kecewa. Tapi Tuhan menjawab. Jawabnya enggak bilang, oh kamu enggak bakal kuat. Enggak. Enak aja dia bilang, apa kamu kira aku kuat? Kaget tahu. Di situ saya sadar bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia pada waktu di dalam dunia dia menyatakan bahwa aku manusia tulen. Sama dengan engkau dan saya. Jadi engkau dan saya harus belajar dari kehidupan Yesus hari demi hari. Kekristenan bukan cuma hari Minggu atau persekutuan. Tapi di dalam rumah tangga kami, hari demi hari, itu kekristenan berjalan dengan Yesus. Dengan pimpinan Roh Kudus. Berjalan di dalam firman-Nya. Firman-Nya adalah firman kebenaran. Dan dialah yang akan menyucikan, menguduskan. Dan saudara, tidak usah mesti ngerti dulu. Sebab apa? Firman ini tidak pernah terbatas. Luar biasa. Dikatakan firman yang hidup. Selalu berkembang. Tidak bisa dideteksi. Yang dibutuhkan saudara dan saya percaya. Dan lakukan di dalam iman. Maka saudara dan saya akan mengalami luar biasa. Luar biasa bersama dengan Yesus. Dan semua janji Yesus digenapi. Pasti. Makanya saya berani mengatakan karena saya ngalami semua saudara. Tetapi harus dirubah cara berpikir kita. Nah, untuk bisa mengubah cara berpikir itu hanya dapat kalau saudara belajar firman dan peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Makanya itu saudara mesti belajar bicara. Pertama saudara bertobat, Roh Kudus sudah masuk.
Saudara sudah dibaptiskan, saudara sudah terima pembaptisan, dan saudara Roh Kudus masuk, saudara harus menyadari bahwa selama Roh Kudus itu masuk dalam diri saudara, saudara harus memperhatikan dia. Agungkan dia. Akui dia setiap hari. Lalu saudara harus berjalan dengan dia. Ngomong dengan dia. Nah, saudara mungkin tanya, ya Pak, aku sudah ngomong tapi tidak dijawab lah. Kalau saudara ngomong gini ya, aku sudah ngomong tapi tidak dijawab. Lalu saudara menantikan jawaban toh? Ya toh? Jadi kalau tidak dijawab, kecewa enggak? Ayo. Nah, dia bilang rodok kecewa. Nah, ini salah satu hal yang saudara saya katakan, ternyata saudara juga jalan dengan Tuhan masih pakai pikiran. Kalau pakai pikiran berarti pakai kemauanmu. Jadi Tuhan yang kamu atur. Loh, Tuhan mau jawab apa enggak itu? Tuhan itu maha tahu enggak? Hah? Ayo. Kamu Tuhan itu enggak cerewet. Nah, kamu ini selalu kepengennya apa? Kalau tanya langsung itu cerewet. Tuhan itu tidak pernah cerewet. Tuhan itu lihat kamu berdoa toh, tapi Tuhan lihat, oh, nanti setelah ini dia sudah berdoa, minta pimpinanku, tapi Tuhan lihat, oh yang kamu lakukan besok nanti, oh yang kamu doakan itu sudah benar. Perlu dijawab apa enggak? Lah kok minta jawaban? Kok ngerti kowe? Kalau Tuhan lihat, oh dia sudah doa, umpamanya, Tuhan tolong aku mau pergi ke sini, ya Tuhan tolong sertai ya Tuhan lah. Tapi doamu bilang gini, Tuhan aku mau pergi sini, boleh enggak ya? Lalu Tuhan lihat, oh baik itu pergi sana baik, ya sudahlah. Perlu jawab enggak? Enggak toh? Nah, kalau Tuhan bilang, wah ini enggak baik ini, perlu jawab enggak? Belum tentu. Ngawur kamu masih ngatur meneh, itu namanya ngatur lagi. Ngatur lagi itu. Karena apa? Lah sudah tahu, enggak bener kok dibiarke loh. Kalau kamu tidak dididik, dibiarkan ngalami, kamu taunya itu benar pandak bagaimana? Jadi saya bilang belum tentu. Jadi kadang-kadang dibiarkan karena apa? Oh harus ngalami nih, tidak ngalami kayak gitu nanti karpe dewek terus itu. Nah, nanti maunya gini, ya. Nah itu jadi robot. Nah, itu makanya saudara, pengenalan akan Tuhan itu seperti kalau kita hidup dengan anak kecil. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak menjadi seorang anak kecil, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena anak kecil itu nurut bapak ibune tanpa mengerti. Itu iman, saudara. Dan Tuhan mendidik juga begitu. Kalau kamu baru bertobat, dituntun. Ini boleh, ini baik, ini enggak, ini boleh. Gitu. Tapi kalau nanti sudah mulai baca Alkitab, saudara dibiarkan, sudah mulai gede, saudara dibiarkan. Ambil sendiri, jalan sendiri, mikir sendiri, gitu. Yang tua ya tenaganya maupun kekuatannya sudah mulai berkurang. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang muda masih semangat ya itu luar biasa, itu bagus. Jadi seperti Yohanes Pembaptis, aku berkurang-kurang, dia bertambah-tambah. Jadi jangan merasa saingan, enggak. Kalau engkau mengenal Tuhan luar biasa. Saya orangnya makanya saya bilang santai. Rileks. Hidup dengan Tuhan itu sudah ada jatahnya sendiri-sendiri, enggak usah ribut. Kalau kamu bisa ngambil jatahmu semuanya itu sudah luar biasa. Sebab Tuhan sudah berkata sama saya, yang dapat menggenapi jatahnya itu cuma 10% orang Kristen, saudara. Setiap saudara ini punya target, ya toh?
Nanti di dunia itu nanti kamu jadi orang kaya apa miskin, itu semua sebetulnya sudah ada. Terus nanti di surga kamu kedudukannya di tingkat berapa itu sudah ada. Jabatanmu apa itu sudah ada. Semua tertulis di dalam kitab kehidupan. Saudara tahu? Dan tiap orang harus menggenapi targetnya. Itu maksimal yang saudara dan saya dapat capai. Kalau itu saja saudara bisa mencapai, itu luar biasa Tuhan bilang. Kenapa? Karena cuma 10% yang bisa mencapai target. Sisanya hampir semua tidak bisa. Nah, makanya saya bilang, Tuhan, bagaimana bisa mencapai target? Jalan dengan iman melalui di dalam firman dan pimpinan Roh Kudus kamu akan tiba. Dan hari demi hari. Dan sangkali diri. Pikul salib. Pikul salibnya siapa? Hah? Nah itu salibmu itu sudah dipikul Yesus. Kok kamu gotong lagi? Makanya tidak selesai-selesai masalahmu. Loh, itu masalahnya. Kerap kali orang Kristen itu salibnya dikasih Yesus toh. Pikul Tuhan. Sudah habis itu diambil lagi. Lah itu kerap kali. Lah ya masalahmu tidak selesai-selesai di situ saudara. Mau kasih ke Tuhan sebentar, wah rasanya damai sejahtera. Amin. Sudah ya Tuhan, gotong ambil lagi. Lah itu gara-gara itu, saudara itu tidak selesai. Loh. Lah lalu salibnya siapa? Itu lo baca. 1 Yohanes 3:16 itu lo baca. 1 Yohanes 3:16. Makanya saudara itu mesti belajar firman itu terus nanti dipraktekin gitu. Jadi nanti ngalami semua. Kalau sudah ngalami, nah orang lain suruh ngalami. Kamu jadi saksi. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk Yesus menyerahkan nyawa karena memikul salibnya siapa? Kamu. Seluruh isi dunia dipikul Yesus di atas kayu salib. Yesus bilang apa? Seperti yang aku lakukan, kamu lakukan. Nah, kamu harus mengikut Yesus, sangkal diri dan pikul salib. Salibnya siapa? Saudara-saudaramu. Beri, maka kamu akan diberi. Sing mbok gotongi salibmu dhewe. Lah ya Tuhan Yesus, sangkal diri. Sudah Tuhan. Pikul salib. Sudah. Salibnya siapa? Salibku. Loh, siapa yang nyuruh? Lah salibmu sudah tak gotong kok, kamu gotong lagi. Lah salibnya. Makanya Tuhan Yesus berkata, satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga bagaimana isi rumah tangga bisa selamatkan kalau tidak ada satu orang yang pikul salib. Lalu kamu mungkin ngomong, loh salibnya saudaraku kan sudah dipikul Tuhan juga. Loh, lah dia belum percaya kok. Yesus mbok nyalib, mbok mikul lagi. Yesus mikul salib seluruh isi dunia yang percaya. Yang enggak percaya ya enggak bakal dipikul. Kalau dipikul orang enggak percaya masuk surga, betul? Yang dipikul siapa? Yang percaya. Nah, sekarang saudaramu belum percaya, yang harus mikul siapa? Kamu. Tuhan ngomong sama saya gitu, saya diam aja saudara. Pak, kenapa? Doain saya Pak. Kenapa? Doain dong. Ya sudah, karena Tuhan sudah ngomong, jadi saya mau. Kalau Tuhan tidak ngomong, enggak, doa dewek, bakar Tuhan, bakar Tuhan. Bakar.
ini orang perlu dibakar, terus dibakar. Bengong dia. Terus aku bilang, kamu frustrasi dah? Iya. 7 tahun Tuhan bicara langsung. Sejak ini Tuhan jarang bicara. Frustrasi, saudara. Kenapa? Karena saya bilang itu tahap pertama 7 tahun Tuhan bicara karena kamu sedang dipakai dan kamu masih kanak-kanak. Kalau nanti kamu sudah mulai dewasa, Tuhan jarang ngomong. Kenapa? Sudah mulai belajar harus mengerti sendiri. Kalau nanti tahap kedua sudah selesai, kamu tetap setia dalam jalan dengan iman dan di dalam firman dan pimpinan Roh Kudus, maka tahap ketiga Tuhan hampir tidak pernah bicara, tapi kamu harus mengerti hatinya Tuhan. Itu baru sahabat Yesus. Ngerti saudara? Makanya saya katakan selalu, pertama kamu bertobat, kamu diangkat menjadi seorang anak angkat. Setelah itu kamu akan dididik menjadi seorang pelayan, mulai melayani, tetapi harus hidup tetap di dalam firman dan pimpinan Roh Kudus. Setelah melayani, engkau lulus, kamu akan didik menjadi seorang hamba. Hak-hakmu mulai dipretelin sama Tuhan, diambil. Sehingga seolah-olah saudara mau minta apa tidak bisa, minta ini tidak bisa. Karena apa? Karena hak-hakmu mulai diambil. Kamu bukan milikmu, tapi milik Yesus. Setelah menjadi seorang hamba kamu lulus, baru kamu dididik lagi menjadi seorang budak belian. Tidak punya hak sama sekali dalam hidup. Segala sesuatu maumu apa Tuhan, terserah kepadamu. Enak gak enak, ngucap syukur. Kalau sudah begitu, lulus baru Tuhan berkata, engkau bukan lagi hambaku, tapi engkau sahabatku. Saudara tahu? Dan segala sesuatu diberitahukan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menyembunyikan sesuatu terjadi di dalam diri saudara dan saya. Tapi kerap kali kita masih mengukur pengikutan kita akan Tuhan itu menurut pengertian kita sendiri. Lalu kita kalau tidak dijawab boleh kecewa, ya ini ngerengek, ngadu, ngeluh, gerutu. Saudara tidak akan sampai. Apakah Tuhan itu tidak kuasa? Kuasa. Tapi kenapa sih Tuhan kau biarkan anak-anakmu? Sebab mereka harus ngalami sesuai dengan kepercayaan mereka. Tapi kalau saudara dan saya benar-benar berjalan dengan Tuhan, tidak usah khawatir. Mati untung kok. Kenapa sih pusing amat? Ya Pak, tapi itu kan penderitaan. Siapa bilang? Tuhan sudah berkata, engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada saatnya kamu diberi jalan keluar. Memang yang lihat menderita, ngalami kuat. Saya ngalami sendiri. Biarpun yang lihat itu kelihatan sengsara, tapi yang ngalami tidak begitu sengsara. Makanya pada waktu Iin anak saya itu umur 11 itu pada waktu kena meningitis itu, saya sebulan Tuhan bilang stop semua obat. Nah, saya stop. Dokter bilang apa? Wah bapaknya kejem. Penderitaan itu panasnya 41,5. Tidak turun. Wah itu penderitaan itu. Dikasih obat rasa anti sakit kasih apa? Saya bilang Tuhan bilang stop. Ya iman, tapi harus pakai. Nah hikmat dunia lagi saudara. Tidak bakal sampai. Saya tidak peduli. Istri saya sudah saya pesan stop. Pokoknya saya pergi kerja, kamu di rumah stop. Dokter teman-teman datang, apoteker datang, pendeta datang, tidak peduli. Stop, saya bilang.
Dikatakan gila masa bodoh. Sebab memang Yesus pun diucapkan gila. Karena orang beriman itu identik dengan orang gila. Menurut dunia. Itu identik, makanya saya katakan kalau saudara belum dicap oleh dunia orang gila, belum Kristen. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Bisa bilang stop. Nah, kalau sudah di stop, itu jangan saudara pikir, wah sudah nurut Tuhan pasti lebih baik. Salah lagi. Ini loh saudara, ini yang bisa yang jerat ini. Lebih parah. Tapi Tuhan berkata, iman itu percayakan sesuatu yang belum kelihatan. Biarin. Dilihat tambah parah, mau mati ya ben, masa bodoh. Nanti mati ya malah bangkit, peduli amat. Coba saudara, bapakmu orang beriman enggak? Abraham itu orang beriman enggak? Ya. Menantikan Iska anaknya berapa tahun? 25 tahun. Dikasih 1. Padahal janjinya apa? Abraham, anak cucumu akan seperti bintang di langit. Terbatas enggak? Dihitung bisa enggak? Tapi dikasih. Nah, padahal pada waktu kalau saudara dapat bilang, aku akan jadikan kamu orang kaya. Terus kamu bilang apa? Wah, mana? Omongannya pas-pasan. Kapan? Nah itu batasi Tuhannya di situ saudara. Dikasih cuma 1. Udah dikasih 1 sudah seneng. Lalu Tuhan berkata, anakmu 1 itu loh. 1 toh. Cuma 1 toh. Iya 1. Bawa ke Moria. Sembelih. Korbanin. Sembelih loh. Korbankan di atas Gunung Moria. Ayo. Kalau kamu pikir pasti bilang apa? Oh itu pasti bukan Tuhan. Nah, kalau Abraham mikir kayak kamu, enggak jadi bapak orang beriman. Nah, dan Abraham pinter, saudara. Dia tidak memberitahukan istrinya. Sebab nanti kalau diomongin, apalagi anak cuma 1 ya toh, yang diharap-harap, lalu bilang apa? Oh ya mestinya bukan Tuhan dong Pak, kok bertentangan. Wah masuk, kalau sudah masuk, suami hatinya persis Adam. Enggak apa-apa ya, makan, bubar. Abraham luar biasa, dia tidak memberitahukan istrinya. Karena watak ibu, sifat ibu beda sama sifat bapak. Sebabnya apa? Ibu yang ngandung, ibu yang melahirkan, ibu yang susah. Makanya kerap kali saudara bilang, aku yang berdoa, aku yang membuat dia bertobat. Tapi kok berkatnya kasih ke orang lain. Lalu dia pergi ke gereja lain. Oh itu bagaimana? Persis kayak gitu, guling. Itu salah saudara. Ya dah. Kerap kali kalau saudara itu melayani seseorang, maunya berkatnya diambil kamu enggak? Enggak boleh. Ada yang menanam, ada yang nyiram, ada yang nabur, ada yang nuai. Kamu kepengennya apa? Nah itu lagi lihat ah, mau nih nuai gratisan, kerja ndak mau nih. Oh nikmati itu salah saudara, tidak boleh. Saudara dan saya punya bagian sendiri-sendiri, tidak ada yang sama. Tetapi ingat, ada yang menanam, ada yang menabur, ada yang nanam, menyiram. Saudara tidak harus selalu menuai, saudara tidak harus selalu menanam, saudara tidak harus selalu nyiram. Ada waktunya saudara menuai, ada waktunya saudara nyiram, ada waktunya saudara
nanam, tidak selalu. Maka dari itu yang penting pimpinan Roh Kudus di dalam firman. Nanti kau akan sampai. Karena Tuhan itu luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, session pertama selesai. Kau sendiri yang akan mengatur semuanya nih Tuhan. Supaya semua membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tanamkan Tuhan dalam pikiran kami. Selama ini kami ternyata tidak berjalan di dalam iman. Kami hanya berjalan di dalam pengertian kami sendiri sehingga kami tidak menikmati dan mengalami seluruh janji-janji-Mu. Ampuni kami Tuhan dan buat kami mengerti supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam kami. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.